Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Mimin akan melanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like-nya. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Kompresi cetakan giok, bab 636-640. Apa yang kamu takutkan? Tentu saja, berkata penanggung jawab batu giok memberikan batu giok itu kepada Tuan Zuye. Master Zuye diam-diam menembakkan semburan energi sejati ke dalam giok, langsung menghancurkan semua struktur internal giok. Hehe, dia mengguncang giok, tampilannya sangat bagus. Terlihat bahwa banyak upaya telah digunakan, Anda dapat melihat seperti apa di dalamnya ketika kamu membukanya. Apakah kamu bercanda? Potong saja batu gioknya dengan santai. Dengan satu pisau, 30 juta yuan akan hilang. Long Mingcheng berkata ke samping. Pada saat ini, putra ketiga Kong tertawa. Bagaimana dengan ini? Jika batu giok itu asli setelah dipotong, maka saya akan membelinya dengan harga 10 kali lipat. Kamu mengatakan itu, kata orang yang bertanggung jawab atas batu giok. Itu, lalu dia diam-diam menatap Gao Jianyun. Dia sangat ingin memotongnya, karena dia sangat percaya diri, dan itu benar. Gao Jianyun sedikit mengangguk, dia juga memiliki kepercayaan diri yang sama. Segera setelah itu, staf mendorong mesin pemotong. Master pemotongan menyalakan mesin dan segera mengeluarkan suara mendengung. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, batu giok itu terpotong menjadi dua dari tengah. Ketika potongannya setengah jalan, semua orang sudah bisa mendengar bahwa suaranya salah. Jika itu adalah sepotong batu giok utuh, suara potongannya tidak akan terlalu lemah. Itu pasti suara yang garing. Dan sekarang kedengarannya seperti memotong tumpukan sampah. Dan ketika giok itu dibelah, semua orang tercengang. Giok itu sebenarnya penuh dengan pecahan. Ternyata hanya lapisan luarnya saja yang masih utuh, dan giok bagian dalamnya sudah pecah sedemikian rupa, sama sekali tidak berharga. Jika Anda mengambil giok ini kembali untuk diproses, tidak mungkin untuk membentuknya. Siapapun yang membelinya akan tertipu. Bagaimana mungkin? Apakah giok cetakan kompresi ini? Aku tidak menyangka keluarga Gao akan menjual barang semacam ini. Ini bukan penipuan, sepertinya rumor itu benar. Membohongi uang kita, dan kemudian lari. Semua orang berbisik, tidak ada yang menyangka bahwa ini akan menjadi hasil pada akhirnya. Gao Jianyun dan yang lainnya tercengang. Batu giok yang dipamerkan hari ini dikeluarkan oleh berbagai penilai dari keluarga Gao setelah beberapa putaran penilaian yang cermat untuk memastikan keamanannya, dan tidak ada kemungkinan kesalahan. Tuan Kong San mencibir, biarkan saya memberitahu Anda. Hehe, keluarga Gao mengklaim memiliki reputasi yang baik. Bukankah itu hanya penjual palsu? Apa yang Anda katakan sekarang? Penanggung jawab batu giok dari keluarga Gao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, saya telah memeriksa semua giok, tidak ada masalah. Apa yang terjadi? Long Mingcheng dan Jiang Bielu juga sangat aneh, dan bertanya pada Gao Jianyun dengan suara rendah, Gao Xiangwu, apakah kamu keluarga Gao baik-baik saja? Mungkinkah dia salah? Gao Jianyun secara alami tidak percaya bahwa bawahannya akan salah. Dia mengerutkan kening, tahu di dalam hatinya bahwa pasti ada sesuatu yang aneh di dalamnya, tapi dia masih tidak bisa menebak trik apa yang digunakan pihak lain. Hei, kamu lihat, kalian ditipu dan kamu tidak tahu, keluarga Gao hanya mempermainkanmu. Kong Sangong mengipasi api. Seharusnya tidak, saya telah bekerja sama dengan keluarga Gao selama bertahun-tahun, dan reputasi keluarga Gao selalu sangat baik. Beberapa orang masih mau percaya pada keluarga Gao. Oke, jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa melanjutkan. Master Candlelift sedikit tersenyum. Penanggung jawab batu giok di keluarga Gao memandang Gao Jianyun. Gao Jianyun mengertakkan gigi, dan dia mengangguk tidak percaya. Kalau begitu mari kita lihat lagi. Dengan mengatakan itu, orang yang bertanggung jawab atas Yusi membuka kotak kaca kedua. Tuan muda Kong San tersenyum dan berkata, Anda tidak meneteskan air mata ketika Anda tidak melihat peti mati. Hari ini saya akan mengungkapkan warna asli Anda sepenuhnya, staf.
telah membuka kotak kaca kedua dan mengeluarkan batu giok di dalamnya. Demikian pula, semua orang membacanya terlebih dahulu, tetapi tidak melihat adanya masalah. Kemudian, Tuan Zuye mengambilnya dan melihatnya lagi, dan dia yakin bahwa batu giok ini pasti palsu. Setelah itu, setelah membukanya, pernyataan Master Zuye memang dikonfirmasi lagi. Batu giok itu berubah menjadi batu sisa lagi, dan bagian-bagian di dalamnya berubah menjadi sampah. Jika ada masalah dengan satu giok, itu bisa dijelaskan. Tetapi sekarang ada masalah dengan dua giok berturut-turut, maka tidak ada yang percaya bahwa ini adalah kesalahan dalam keluarga Gao. Tidak mungkin. Apakah keluarga Gao memperlakukan kita seperti daun bawang? Keluarga Gao selalu memiliki reputasi yang baik. Bukankah seharusnya begitu? Kong Sangong hanya ingin melihat hasil seperti itu. Dia diam-diam bahagia. Tapi Gao Jianyun tidak menyerah, dan mengeluarkan batu giok ketiga. Kali ini juga, ada yang tidak beres. Semua orang bahkan lebih kecewa dengan keluarga Gao. Tapi kali ini, Gao Jianyun melihat petunjuk masalahnya. Selama batu giok melewati tangan Master Zuye, akan ada masalah. Setelah dipotong, itu akan menjadi remah. Gao Jianyun berkata dengan dingin, "Kalian bermain trik, meskipun saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan. Itu hanya Anda, seorang biksu tua, yang memecahkan batu giok saya, bukan begitu?" Tuan Kong San berkata dengan tersenyum, "Ini lelucon. Awalnya ini masalah Anda, tapi sekarang Anda di sini untuk menjebak kami. Gao Jianyun, saya pikir Anda adalah karakter yang kuat, tetapi Anda tampaknya biasa-biasa saja menghadapi sinisme Tuan Muda Kong San." Gao Jianyun tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung meminta bawahannya untuk membuka kotak kaca berikutnya, dan kali ini, mereka memotong kotak kaca tanpa perlu semua orang melihatnya. Putra ketiga Kong merasa bersalah. Dia tidak menyangka Gao Jianyun begitu perhatian. Tidak heran dia bisa mengatur keluarga tinggi di Nuoda di tempat seperti Luzu. Namun, dia masih berpura-pura tidak setuju, berpura-pura menjadi hantu. Saat Gao Jianyun hendak memotong batu giok keempat, sekelompok orang tiba-tiba masuk. Pedagang yang tidak bermoral, palsu dan penipu, menyakiti orang-orang dan kehilangan semua hati nurani. Teriak orang-orang yang datang, mereka mengangkat spanduk hitam putih besar, yang di atasnya tertulis sesuatu seperti keluarga Gao telah kehilangan semua hati nurani. Ketika Tuan Kong San melihat orang itu datang, dia mencibir dalam hatinya, "Hei, ini tepat waktu." Jika Gao Jianyun benar-benar memotong batu giok keempat, dia masih tidak tahu bagaimana itu akan berakhir. Tanpa diduga, serangan gelombang kedua yang telah dia persiapkan telah tiba, dan datang pada waktu yang tepat. Gao Jianyun mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Qin Meier tersenyum dan berkata, "Hehe, kamu tidak bisa hidup tanpa melakukan kejahatanmu sendiri." Kalimat ini benar. Berapa banyak hal tidak bermoral yang dilakukan keluarga Gao kamu, itu menyebabkan begitu banyak kemarahan publik. Saat ini, perhatian semua orang tertuju pada para pendatang baru. Sekelompok orang yang datang semuanya adalah wanita dengan bayi kecil di gendongan mereka. Yang mengejutkan semua orang adalah bayi-bayi ini tidak normal. Setiap kepala bayi sangat besar, lebih besar dari kepala orang dewasa. Semua orang berbisik, sepertinya ini bukan masalah sepele. Orang yang memimpin adalah seorang bibi berusia 50-an, mengenakan kemeja berbunga-bunga, terlihat sangat kuat, dengan ekspresi penuh di wajahnya. "Bagaimana situasinya?" Gao Jianyun melangkah maju dan bertanya, "Apa yang kalian lakukan?" "Siapa kamu?" Bibi bertanya. "Saya orang yang bertanggung jawab atas keluarga Gao. Jika ada yang harus Anda lakukan, Anda bisa memberitahu saya." Kata Gao Jianyun, "Kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas keluarga Gao. Kamu tidak tahu malu, kamu sangat berbahaya. Lihat apakah aku tidak akan mencakarmu sampai mati hari ini." Saat dia berbicara, bibi itu mengulurkan tangannya, dengan kuku panjang di tangannya, jari tebal dia menggaruk wajah Gao Jianyun. Untungnya, Zhao Dayu memiliki penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat, dan mendorong bibinya pergi. Jika tidak, wajah Gao Jianyun akan tergores.
Bibi memanfaatkan situasi ini dan duduk di tanah. Oh, keluarga Gao benar-benar melanggar hukum. Mereka masih memukuli orang, dan mereka menggertak orang karena kekayaan besar mereka. Pelanggar hukum, bicara tentang sesuatu. Gao Jianyun berkata dengan dingin, "Apa yang terjadi? Apa yang kamu bicarakan?" Bibi itu juga menggendong anak itu, dan dia mengirim anak itu ke depan. Mari kita lihat, kejahatan apa yang dilakukan keluarga Gao. Semua orang melihat bahwa anak itu adalah baru berumur beberapa bulan, tapi kepalanya sangat besar, lingkaran lebih besar dari orang dewasa. Bagaimana anak ini menjadi seperti ini? Seseorang bertanya. Jika Ye Chong ada di sini, dia akan menemukan bahwa anak-anak ini memiliki gejala yang sama dengan anak kedua Kidazu. Ternyata, perubahan ini baru terjadi setelah meminum susu bubuk yang mengandung melamin. Gao Jianyun menyipitkan matanya dan berkata, "Anak-anak ini bermasalah, kamu pergi ke rumah sakit. Mengapa kamu mencari kami?" Bibi mengambil kesempatan untuk berkata, "Lihatlah apa yang telah dilakukan keluarga Gao terhadap putraku. Nama belakangku Liu, semua orang memanggilku Bibi Liu, umurku hampir 60. Apakah mudah memiliki bayi? Kamu masih punya bayi di usia 60? Seseorang bertanya. Bibi Liu memelototi orang yang mengajukan pertanyaan. "Sekarang kamu bebas memiliki 3 anak. Aku bisa melahirkanmu." Aku menanggapi panggilan negara, dia tersipu dan melanjutkan, "Selain itu, apakah ini intinya?" Intinya anak saya dirugikan oleh susu bubuk dari keluarga Gao. Pada saat ini, Tuan Kong San mencibir dalam kegelapan. Mari kita lihat bagaimana akhir dari keluarga Gao kali ini. Gao Jianyun berkata, "Keluarga Gao kami tidak pernah membuat susu bubuk, atau memasuki industri makanan apapun. Mengapa Anda mengatakan bahwa susu bubuk ini milik keluarga Gao kami? Susu bubuk ini diproduksi oleh keluarga Gao. Anda masih ingin menyangkalnya?" Bibi Liu sombong, tidak masuk akal untuk mengatakannya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan tas pengepakan dari sakunya. Itu adalah tas kemasan untuk susu bubuk, dengan pinggiran emas di atasnya, dan 4 karakter besar dengan jelas tertulis, "Susu Bubuk Gao." Di bagian belakang tas kemasan terdapat potret kepala pada posisi di mana informasi perusahaan tempat asal diperkenalkan. Gao Jianyun tercengang saat melihat potret kepala. Foto profilnya adalah milik Gao Tingting. Apakah Gao Tingting membuat susu bubuk palsu di belakang punggungnya? Gao Jianyun segera menelepon Gao Tingting. Gao Tingting sedang beristirahat di rumah beberapa hari ini, dan suasana hatinya lebih baik. Setelah mendengar hal ini, dia bergegas. 10 menit kemudian, Gao Tingting tiba di lokasi. "Lihat, ini dia, wanita jahat ini sangat tampan dan berhati gelap." Bibi Liu berteriak segera setelah melihat Gao Tingting. Ibu-ibu muda lainnya semua bersemangat, ini dia, foto di susu bubuk palsu itu adalah dia." Seperti yang mereka katakan, mereka bergegas menuju Gao Tingting dengan penuh semangat, seolah ingin melakukan sesuatu padanya. Untungnya, Zhao Dayu dan yang lainnya menghentikan mereka. Gao Tingting berjalan ke arah Gao Jianyun dengan bingung, dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Gao Jianyun menunjukkan tas kemasannya. Gao Tingting mengambil tas kemasan, dan ketika dia melihat fotonya di tas kemasan, dia terkejut sesaat. Lalu dia langsung bereaksi. "Itu tidak benar, aku mengambil foto ini ketika aku berada di perusahaan hiburan. Saat itu, dikatakan bahwa aku akan mengambil foto resmi, dan digunakan dalam serial TV. Kenapa muncul di sini?" Berbicara tentang ini, Gao Jianyun mengerti. Dia melihat tuan muda ketiga Kong. Itu pasti triknya lagi. "Semuanya, susu bubuk ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku." Gao Tingting menjelaskan kepada semua orang. "Sial, siapa yang akan percaya?" Bibi Liu mencubit pinggangnya dengan satu tangan, dan bos dengan kaki bersilang. Seperti kompas, berkata dengan suara kasar, "Pokoknya, ini salah keluarga Gaomu, aku tidak peduli, saya akan menjadi tinggi sekarang. Kompensasi dari keluarga." Putra ketiga Kong mencibir, dan berkata dengan cara yang aneh, "Saya tidak menyangka keluarga Gao seperti ini." Semua orang juga berbisik,
dan mereka semakin tidak mempercayai keluarga Gao. Saya telah melakukan banyak bisnis dengan keluarga Gao dalam beberapa tahun terakhir, dan reputasi mereka masih sangat baik. Mengapa ada begitu banyak masalah baru-baru ini? Bisnis batu giok keluarga Gao sedang sekarat, dan sepertinya itu benar. Pantas saja kamu ingin masuk ke bisnis susu bubuk, tapi meski kamu membuat susu bubuk, kamu tidak bisa membuat susu bubuk palsu. Itu tidak berbahaya. Nah, itu benar. Itu benar-benar menipu. Lihat, anak-anak ini memiliki kepala yang besar. Itu adalah kejahatan. Inilah yang ingin dicapai oleh Tuan Kong San. Dia mencibir. Ya, Gao Jianyun berkata, "Hei, Bibi Gao Xiangu. Itu tampaknya keluarga Gao Anda hancur kali ini. Ini berarti Anda dapat hidup jika langit melakukan kejahatan. Tetapi Anda tidak dapat hidup jika Anda sendiri melakukan kejahatan." Gao Jianyun mengerutkan kening, dan menatap putra ketiga Kong dengan dingin. "Tuan Kong ketiga, keluarga Gao saya tidak memiliki permusuhan dengan keluarga Kong Anda. Mengapa repot-repot saling memaksa?" Putra ketiga Kong hanya mencibir dan tidak berbicara untuk dia. Dia diam-diam menatap Bibi Liu. Setelah Bibi Liu mendapat petunjuk, dia langsung memimpin dan berteriak, "Kita harus memberikan penjelasan dari keluarga Gao." Sang ibu jelas korban sebenarnya, menangis dengan keras. Saat ini, semua media besar menyasar sekelompok ibu muda. Jika hal ini diekspos oleh media, dampaknya terhadap keluarga Gao pasti akan musnah. Dan Tuan Kong San melakukan pekerjaan dengan baik. Dia menemukan seorang reporter dari Tomorrow Totiao. Berita utama besok ini terkenal tidak takut pada kekuasaan, berani mengatakan apa saja, dan berani melaporkan apa saja. Di kalangan masyarakat awam juga merupakan media yang sangat berpengaruh. Jika itu reporter biasa, keluarga Gao mungkin masih bisa beroperasi. Tetapi jika berita utama dilaporkan besok, tidak akan ada peluang untuk beroperasi sama sekali. Dan sekarang dalam situasi ini, keluarga Gao benar-benar bodoh memakan koptis, dan mereka tidak tahu apa yang mereka derita. Semua hal yang jelas tidak berdasar semuanya diselesaikan di kepala keluarga Gao. Itu juga pertama kalinya Gao Jianyun mengalami metode Master Kong San. Ketika Gao Jianyun kehabisan akal, orang lain masuk dari pintu. Itu Ye Chong. Ye Chong meninggalkan rumah Ding Chun Kiu pagi-pagi sekali, naik kereta berkecepatan tinggi, dan baru sekarang kembali. Meskipun saya tidak tahu mengapa, ketika Gao Jianyun melihat Ye Chong, dia merasa seperti sebuah batu besar jatuh dari hatinya. Tuan Ye sudah kembali, bagus. Tuan Ye pasti punya solusi. Long Mingcheng dan Jiang Bielu mungkin memiliki pemikiran yang sama di hati mereka dengan Gao Jianyun. Yo, mengapa begitu hidup? Ada juga reporter? Apakah mereka di sini untuk mewawancarai saya? Bukankah mereka hanya menyimpan sedikit meeting? Apa hebatnya? Mereka bahkan datang ke sini untuk mewawancarai saya, sungguh. Ye Chong tertawa. Jalan, Gao Jianyun tidak tahu apa yang Ye Chong bicarakan. Jadi dia memberinya tatapan kosong, dan secara singkat memberitahu Ye Chong tentang situasi saat ini dengan suara rendah. Setelah mendengar ini, Ye Chong menggaruk kepalanya, merasa dia tidak ada di sini untuk mewawancarainya. Ketika Kong Sangong melihat Ye Chong, dia tidak merasa sedikit tegang di sana, jadi dia segera melepaskan jari Lan Hua. Setelah itu, Long Mingcheng, Jiang Bielu, Zhao Dayu dan lainnya juga datang dan mengobrol dengan Ye Chong. Ye Chong sudah tahu apa yang terjadi. Dia pertama kali membisikkan beberapa kata ke telinga Zhao Dayu. Setelah Zhao Dayu mendengarkan, dia mengikuti instruksi Ye Chong dan berjalan keluar dengan sikap rendah hati. Setelah itu, Ye Chong tersenyum dan berkata kepada Gao Jianyun, "Yun, jangan khawatir, aku akan mengurus masalah sepele ini. Ini bayi-bayi kecil telah menjadi seperti ini. Ini semua adalah bunga di tanah air. Apakah ini masalah sepele yang menyebabkan mereka menjadi seperti ini?" Kerumunan itu bersemangat. Reporter dari berita utama besok hampir memukul wajah Ye Chong dengan mikrofonnya. Dia tidak tahu siapa Ye Chong. Jadi dia tidak tahu siapa Ye Chong.
jadi dia tidak tahu siapa kamu. Apakah kamu tahu bahwa hal-hal kecil yang kamu bicarakan adalah hal-hal besar yang membuat langit runtuh kepada keluarga-keluarga ini? Semuanya, saya harus mengklarifikasi di sini bahwa masalah susu bubuk sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Gao. Seseorang dengan jahat mencoreng keluarga Gao, kata Ye Chong. Bagaimana kamu tahu? Mata semua orang tajam. Jika kamu mengatakan tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Itu dia. Bibi Liu berlari dan menjadi marah lagi. Lihat anakku, apa yang terjadi? Kamu masih tidak mengakuinya. Gao, seorang anggota senior keluarga, berkata dengan marah. Jangan bicara omong kosong di sini. Keluarga Gao kita tidak mudah diganggu. Setelah mendengar ini, Bibi Liu menjadi lebih agresif, mengguncang anak di tangannya dan berteriak, "Oh, kamu mengancamku? Hari ini aku akan melawannya, dan aku akan bertarung sampai mati dengan keluarga Gaomu. Jika kamu mampu, keluarga Gao akan membunuh kita, lemparkan mereka ke sungai Beijiang dan beri makan ikan bersama." Ye Chong sedikit mengernyit. Anak di tangan Bibi Liu tidak diracuni oleh susu bubuk, tetapi dia akan diguncang sampai mati oleh dia. Apakah ini benar-benar miliknya? Anak kita menjadi seperti ini karena dia meminum susu bubuk dari keluarga Gao. Anakku akan mati seumur hidupnya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku siap mati sekarang. Wow. Menangis menjelaskan. Wartawan Totiao besok penuh dengan rasa keadilan. Mereka menulis dengan penuh semangat di atas kertas, siap menggunakan opini publik untuk mengkritik keluarga Gao. Oh, lihat. Anakku akan mati, Bibi Liu tiba-tiba berteriak. Semua orang menoleh dengan cepat, hanya untuk melihat bahwa bayi di lengannya memerah dan sepertinya kesulitan bernapas. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamulah yang terombang-ambing sekarang? Long Mingcheng berkata, jika kamu bergoyang seperti itu, orang-orang baik akan terombang-ambing sampai mati olehmu. Ye Chong tidak berbicara. Dia dapat melihat bahwa itu bukan karena Bibi Liu tadi disebabkan oleh gemetar. Gejala anak saat ini persis sama dengan anak kedua dari keluarga Kidazu saat itu, dan racun melamin sudah mempengaruhi fungsi tubuh. Ya Tuhan, anakku akan mati. Jika anakku mati, aku tidak akan hidup lagi. Aku akan memukul kepalaku dan mati di sini. Bibi Liu duduk di tanah dan melolong. Penampilannya sangat menyedihkan, dan semua orang tersentuh olehnya. Hanya sudut mulut Kong Sangong yang sedikit terangkat karena puas. Ye Chong melangkah maju dan berkata, "Beri aku anak itu, dan aku bisa menyembuhkannya." Bibi Liu memeluk anak itu. "Apa? Untukmu? Apakah Anda mencoba untuk menghancurkan bukti?" "Sudah kubilang, tidak ada yang bisa mengambil bayi itu dari pelukanku. Saya ingin semua orang melihat bagaimana anak saya meninggal. Inilah buktinya." Tepat ketika Ye Chong hendak berbicara, tiba-tiba, ibu muda lain di sebelahnya juga berteriak. "Oh, ini buruk. Anakku juga sudah mati. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan?" Ye Chong mengabaikan Bibi Liu, tetapi berjalan ke ibu muda itu. "Beri aku anak itu, dan aku bisa menyembuhkannya." Berbeda dengan reaksi Bibi Liu, ibu muda itu sudah sangat cemas, dan dia memikirkan anaknya. Tentu saja, dia harus mencoba segalanya. Dia memberikan anak itu kepada Ye Chong tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Chong pertama kali menggunakan akupuntur metode pertahankan sementara denyut nadi anak itu. Kemudian, dia mengeluarkan benih camai jasma japonica yang dia bawa kembali dari desa dari senjata ajaib luar angkasa. Pada saat itu, Ye Chong berpikir bahwa benih camai jasma pasti akan digunakan lagi, tapi sekarang benar-benar digunakan. Dia menyerahkan benih itu kepada Gao Jianyun, dan meminta Gao Jianyun untuk merebus obat tradisional Tiongkok. Gao Jianyun segera memberi perintah, dan beberapa anggota keluarga Gao buru-buru pergi ke apotek terdekat untuk membeli obat, dan merebusnya. Segera setelah itu, beberapa anak lain jatuh sakit satu demi satu dan meninggal, sekarat. Ye Chong mengetuk titik akupuntur untuk beberapa anak. Sekarang, hanya anak Bibi Liu yang masih dalam pelukannya, dan dia tidak mau menyerahkannya kepada Ye Chong. Semua orang sangat cemas, menunggu obat rebus disajikan namun
Tidak begitu cepat untuk merebus obat tradisional Tiongkok. Setelah menunggu sekitar 10 menit, Bibi Liu menjadi tidak sabar, dan dia berkata, "Jangan tunda di sini, sekarang anak-anak kita sedang sekarat, ini adalah hutang darah keluarga Gao Anda." Bibi Liu memandang tuan muda ketiga Kong lagi. "Paman Kong, Anda berasal dari tempat yang besar, Anda tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Anda harus berteriak kepada kami ketika Anda melihat ketidakadilan." Tuan muda ketiga Kong tersenyum dingin. "Jangan khawatir, karena keluarga Kong saya mengetahui masalah ini, saya pasti akan membereskannya." Tampaknya insiden ini memberi keluarga Kong alasan yang sah untuk menghancurkan keluarga Gao. Tentu saja, jika masalah susu bubuk yang tercemar itu benar, keluarga Kong tidak perlu campur tangan. Selama dilaporkan di berita utama besok, air liur seluruh provinsi Jiangdong dapat menenggelamkan keluarga Gao. Gao Jianyun mengerutkan kening, dan diam-diam menatap Ye Chong di sampingnya. Sebaliknya, Ye Chong sangat santai, tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, saya di sini." Sekitar setengah jam kemudian, obat tradisional Tiongkok akhirnya direbus, dan 2 anggota staf membawa beberapa mangkuk sup obat hitam. Faktanya, semua orang tidak tahu apakah pengobatan tradisional Tiongkok itu baik atau tidak, tetapi itu satu-satunya cara sekarang, dan semua orang masih menantikan keajaiban. Kecuali anak di pelukan Bibi Liu yang tidak boleh disentuh, anak-anak lain menelan obatnya. Terlihat dengan mata telanjang, wajah kecil anak-anak ini telah kembali normal. Pernapasan mereka tidak lagi menyempit, dan tubuh mereka tidak lagi kejang, yang merupakan fenomena yang benar-benar membaik. Semua orang terkejut dan bahagia, senang karena anak-anak ini diselamatkan, dan terkejut karena mereka memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Ibu-ibu muda itu bahkan lebih senang, "Hebat, oh, saya benar-benar takut setengah mati. Untungnya, ada dokter jenius ini di sini." Keterampilan medis yang sangat kuat, beberapa ibu muda mengelilingi Ye Chong, berkicau dan mengobrol, semuanya membual tentang Ye Chong. Reporter dari Tomorrow Totiao tidak jauh dari sana masih mencoret-coret, tetapi dia tidak menyadari bahwa konten yang dia tulis secara bertahap menyimpang. Awalnya, dia ingin mengkritik keluarga Gao karena kaya dan tidak baik, tetapi sekarang, dia fokus pada pena dan tinta dan mulai menulis tentang dokter muda jenius yang diperintahkan dalam bahaya. Ye Chong menggaruk kepalanya, tersenyum dan berkata kepada semua orang, "Ikuti saja resep saya dan minumlah selama setengah bulan, dan anak itu akan sepenuhnya kembali normal, dan kepalanya akan kembali normal, jangan khawatir, semuanya." Ibu muda itu benar lagi. Ye Chong berterima kasih sebentar, sekarang, hanya anak di pelukan Bibi Liu yang belum ditangani oleh Ye Chong. Sepertinya anak itu akan mati. Seseorang membujuk Bibi Liu, "Anda juga telah melihat bahwa adik laki-laki ini benar-benar dapat menyelamatkan anak itu. Jadi tolong beri dia anak itu." Bibi Liu menggelengkan kepalanya. "Bibi Liu, apakah kamu tidak percaya? Apakah kamu membiarkan anakmu mati dengan melakukan ini?" Bibi Liu mengerutkan bibirnya dan berkata, "Apa obatnya? Saya ingin menyimpan bukti, saya ingin semua orang tahu tentang kematian keluarga Gao. Betapa berbahayanya susu bubuk, jangan berpikir bahwa jika Anda dapat menyembuhkan orang tersebut, kejahatan akan dibatalkan. Bukti apa yang harus disimpan? Apakah hidup dan mati anak itu kurang penting daripada bukti?" Beberapa orang bertanya. "Dengan seorang ibu sepertimu, anak ini benar-benar tidak beruntung." Ye Chong tertawa dan berkata, "Tentu saja tidak, bukan. Bibi Liu, anak ini sama sekali bukan milikmu." Kata-kata Ye Chong membangunkan semua orang. Masuk akal? Apakah ada ibu di dunia ini yang tidak peduli dengan kehidupan anaknya? Sepertinya ini benar-benar bukan anaknya. Ye Chong melanjutkan, "Tidak peduli anak siapa itu. Jika anak itu memiliki masalah lain, itu adalah tanggung jawabmu. Kamu membunuh lagi." Bibi Liu merasa bersalah. "Kalau begitu, maka kamu harus segera mengobatinya anak. Dia juga takut terlibat di kepalaku sendiri." Pada saat ini, Ye Chong malah mencibir, "Menyembuhkan? Mengapa saya harus menyembuhkan? Anda tidak membiarkan saya menyembuhkannya.
sekarang sudah berakhir, anak itu sudah mati. Anda hanya menunggu untuk dipenjara selama sisa hidup Anda. Seperti segera setelah dia ketakutan, dia tercengang, "Ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan, Tuan Kong? Anda tidak dapat meninggalkan saya sendirian. Anda memberi saya uang dan meminta saya untuk datang dan membuat masalah, sudah terlambat untuk Tuan Kong San untuk menghentikannya, jadi dia menjualnya." Semua orang tiba-tiba menyadari, dan memandang Tuan Kong San dengan mata aneh. Tuan Kong San tersipu, memelototi bibi Liu, dan mengutuk dalam hatinya, "Koin pembunuh ini." Ye Chong mencibir diam-diam, dan terus menakut-nakuti bibi Liu, berkata, "Siapa anak ini? Saya tidak tahu." Bibi Liu sangat ketakutan saat itu sehingga dia mengatakan yang sebenarnya, "Ini bukan anak saya membelinya dari pedagang manusia, saya secara khusus memberinya susu bubuk Gao, dan ketika kepalanya membesar, saya memeluknya, peluk saja dia dan buat masalah. Aku Cao, kejam, sampah, orang seperti ini pantas mati." Semua orang berteriak marah, "Bagaimana kamu tahu bahwa minum susu bubuk akan membuat kepalamu lebih besar?" Ye Chong bertanya lagi, "Ya, Tuan Kong meminta saya untuk melakukan ini, semuanya diatur oleh Tuan Kong," kata bibi Liu dengan wajah sedih. Kong Sangong menamparkan wajah bibi Liu dengan sangat kuat sehingga bibi Liu mengeluarkan aduh dan pingsan. "Apa-apaan ini?" Kong Sanzi mencubit jari anggrek dan berkata, "Kamu wanita tua yang bau, beraninya kamu berbicara omong kosong." Gao Jianyun berkata dengan dingin, "Kong Sangong, ternyata kamu menyuruhnya datang ke sini." "Hah, Nona tua? Maksud saya Anda tidak memiliki kendali atas bagaimana saya melakukan sesuatu. Tidak peduli apapun, susu bubuk yang tercemar masih merupakan milik keluarga Gao Anda," kata Kong Sanzi dengan suara tajam. Ye Chong juga mengabaikan Tuan Kong San, tetapi pertama-tama mengambil anak yang sekarat itu di pelukan bibi Liu. Untungnya, dia tidak mati sekarang. Setelah beberapa perawatan oleh Ye Chong dan beberapa obat, dia kembali normal. "Ini tidak mungkin Dokter Ye, saya melihat gambar belakangnya." Saat melaporkan Ye Chong pada hari kerja, Ye Chong sengaja meninggalkan foto buram, sehingga kebanyakan orang hanya mengingat penampilan umumnya. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba mengatakan ini, dan semua orang terlihat semakin mirip. "Oh, ternyata Dokter Ye, tidak heran dia bisa menyembuhkan anak kita. Dokter Ye, kamu hebat sekali," semua orang memuji lagi. "Apakah kamu tidak bodoh? Sekarang kita sedang mendiskusikan susu bubuk tercemar di sini, seriuslah." Kong Sangong mencubit jari anggreknya dan berteriak, "Apakah kalian semua tidak memiliki mata?" Ye Chong dan keluarga Gao berada dalam kelompok yang sama, mereka bersama susu bubuk beracun yang dikembangkan tidak dapat disangkal. "Apa yang terjadi? Aku akan segera mengetahuinya." Ye Chong tersenyum. "Juga, kamu meletakkan jari anggrekmu, itu terlihat sangat menjijikkan." Long Ming Cheng, Jiang Bielu dan yang lainnya bekerja sama dengan Ye Chong untuk mengirimkan suara mengejek. Putra ketiga wajah Kong memerah, dan dia memandang Ye Chong dengan kejam. "Bajingan, aku tidak bisa membiarkanmu." Sambil berbicara, Zhao Dayu masuk dari luar dengan seseorang di tangannya. Itu tidak lain adalah Zhu Tianran dari Poppy Entertainment Company. Ye Chong sedikit tersenyum dan meminta Zhao Dayu untuk menekan Zhu Tianran di depan semua orang. "Siapa ini?" Ye Chong berkata kepada orang banyak, "Ini pelakunya. Dia membuat susu bubuk palsu dengan kedok nama keluarga Gao, hanya untuk menjebak keluarga Gao." "Benarkah?" Semua orang ragu. "Jangan katakan yang sebenarnya segera. Hati-hati, aku akan membunuhmu." Zhao Dayu mengepalkan tinjunya dan mengancam. Melihat hidung memar dan wajah Zhu Tianran yang bengkak, Zhu Tianran pasti sangat menderita ketika Zhao Dayu membawanya ke sini. Zhu Tianran ketakutan dengan penampilan ganas Zhao Dayu, dan kakinya lemas. Namun, dia lebih takut pada Tuan Muda Kong San. Dia diam-diam melirik Tuan Kong San, dan baru saja akan mengatakan sesuatu, dia menutup mulutnya lagi. Ye Chong mencibir, "Kamu pikir aku tidak bisa melakukan hal seperti ini?" Kemudian, ketika Zhu Tianran menatapnya,
dia tiba-tiba mengaktifkan mata Dewa Naga. Melihat pupil Ye Chong berubah menjadi ungu, Zhu Tianran terkejut sebelum dia mendengar suara gemuruh di kepalanya, dan kemudian tanpa sadar mulai mengatakan yang sebenarnya. Itu benar, saya melakukannya. Saya menyiapkan foto Gao Tingting sejak lama, mendaftarkan perusahaan susu bubuk atas nama Gao Tingting, dan kemudian menjual susu bubuk beracun dengan melamin di dalamnya, hanya untuk menjebak keluarga Gao. Nada suara Zhu Tianran adalah kusam dan tanpa ekspresi. Semua orang sangat terkejut ketika mendengar ini, ternyata seperti ini. Gao Tingting menundukkan kepalanya karena malu, dan baru saat itulah dia menyadari betapa banyak masalah yang dia sebabkan. Ternyata persekongkolan itu dimulai saat pengintai menemukannya. Sangat menakutkan untuk memikirkannya, meskipun Gao Jianyun juga menebak kebenarannya. Apa yang tidak dia mengerti adalah mengapa Zhu Tianran mengatakan yang sebenarnya dengan begitu bahagia. Dia diam-diam melirik Ye Chong, dan Ye Chong diam-diam mengerjap ke arah Gao Jianyun. Kamu menggunakan susu bubuk beracun untuk menyakiti orang, dan kemudian membiarkan wanita tua ini datang untuk membuat masalah, tujuannya adalah untuk menghancurkan keluarga Gao, bukan? Tanya Ye Chong. Zhu Tianran mengangguk dengan lesu, matanya sedikit kosong. Saat ini, Bibi Liu sudah bangun dari tanah. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ye Chong, dia dengan cepat berkata, "Oh, jangan salahkan aku hanya seorang pemain grup." Dan ibu-ibu muda itu sekarang akhirnya tahu bahwa mereka digunakan sebagai senjata. Sangat penuh kebencian, pasangan ini benar-benar terlalu penuh kebencian, mereka akan melakukan hal yang sangat jahat. Iya, orang seperti ini harus ditangkap dan ditembak, kata semua orang. Ye Chong tersenyum lagi. Zhu Tianran, otak babimu tidak dapat memikirkan konspirasi semacam itu. Siapa di balik layar untuk menipumu? Tuan Kong San, Zhu Tianran mengatakannya hampir tanpa berpikir. Apa putra dari keluarga Kong ini? Semua orang terkejut. Berani mencintai sampai akhir, semuanya diatur oleh Tuan Kong San. Tuan muda Kong San ini terlalu buruk pada saat ini. Wajah putra ketiga Kong sangat jelek. Dia menatap Zhu Tianran dengan keras, tidak cukup untuk berhasil, tetapi lebih dari kegagalan. Dia mengutuk, sementara itu, reporter dari Tomorrow Totiao masih menulis dengan keras. Terlalu banyak informasi hari ini, dan perkembangan situasinya seperti ini. Seluruh kisah kejadian ini cukup untuk menulis novel darah anjing. Tangan reporter itu hampir patah, tapi hatinya sangat bersemangat. Saat ini, kebenaran terungkap. Gao Jianyun melangkah maju dan menatap putra ketiga Kong dengan dingin. Tuan Kong San, Anda benar-benar memiliki semua trik. Anda adalah orang yang mengacaukan benda giok. Kong San mendengus dingin. Meskipun hatinya bingung, dia masih menolak untuk mengakuinya. Apa-apaan ini saya lakukan? Kamu batu giok itu palsu, dan ada masalah dengan yang asli. Benarkah? Ye Chong tersenyum, meraih segenggam batu giok yang rusak dan berjalan ke depan. Jika saya menebak dengan benar, batu giok ini dipotong sebelum itu dibuka. Pasti disentuh oleh biksu tua ini. Ketika Ye Chong mengatakan ini, semua orang menyadari bahwa itu tampaknya benar. Giok ini dihancurkan oleh seseorang yang menggunakan kekuatan internal. Kata Ye Chong lagi, apa, memecahkan giok di dalam melalui cangkang? Bisakah ibu ini melakukannya? Benar, siapa yang bisa melakukannya? Semua orang tidak percaya. Ye Chong melanjutkan, tentu saja orang biasa tidak bisa melakukannya. Namun, di Sekte Vajra, ada teknik telapak tangan yang disebut telapak tangan Vajra. Ini adalah teknik telapak tangan untuk melatih kekuatan internal secara horizontal, terlalu sederhana untuk memecahkan batu giok. Dia berkata melihat Master Candlelift. Apakah saya benar? Kepala Sekte Vajra, Master Candlelift meletakkan tangannya di depan dadanya dan tidak berbicara. Adapun Tuan Muda Kong San, wajahnya penuh amarah. Sangat mudah untuk memverifikasi. Kami dapat memotong semua batu giok yang tersisa dan meletakkannya langsung di mesin kali ini tanpa tangan orang atau orang luar. Anda dapat melihat apakah masih ada batu giok yang rusak di dalamnya, kata Gao Jianyun.
Ekspresi tuan muda Kong San menjadi semakin jelek. Apakah itu perlu? Ye Chong menatap kedua Kong Sangong dengan mencibir. Melihat bahwa pihak lain tidak mengatakan apa-apa, Gao Jianyun melangkah maju dan berkata dengan dingin. Meskipun keluarga Gao kami hanya keluarga kecil di Luzu, jika Anda ingin melawan kami di wilayah Luzu, cobalah. Kata, pihak yang mendominasi bocor, dan momentumnya benar-benar membuat Kong Sangong kewalahan. Konspirasi Kong Sangong yang diatur dengan hati-hati terungkap, dan dia kesal. Dia memelototi Gao Jianyun dan menunjuk ke arahnya dengan bunga anggrek. Ini belum berakhir, mari kita tunggu dan lihat. Setelah berbicara, dia menoleh dan hendak pergi. Berhenti? Apakah kamu diizinkan pergi? Ye Chong berkata dengan suara dingin. Kamu telah melukai begitu banyak orang dengan membuat susu bubuk beracun, dan kamu juga telah menghancurkan batu giok keluarga Gao, jadi kamu dapat pergi secepat mungkin, katamu. Kong San mencibir, saya pikir pergi saja, bisakah Anda menghentikan saya? Ingin pergi, tidak semudah itu, kata Zhao Dayu, dan kemudian, dia bergegas dengan beberapa pengawal dari desa Xiaoye tanpa menunggu perintah Ye Chong. Putra ketiga Kong hanya tersenyum dingin. Tanpa menoleh, dia terus berjalan menuju pintu dengan angkuh. Master Candleleaf berdiri di tempat dengan tangan di belakang punggung. Pada saat yang sama, Zhao Dayu dan yang lainnya telah tiba di sisi Tuan Zuye, dan mereka ingin melewati Tuan Zuye dan mengejar putra ketiga Kong di belakang. Akibatnya, Zhao Dayu dan yang lainnya tiba-tiba dihentikan oleh kekuatan tak terlihat, dan tanpa melihat gerakan Master Zuye, Zhao Dayu dan yang lainnya semuanya dirobohkan. Semua orang terkejut, mereka tidak menyangka Tuan Zuye begitu kuat. Saat ini, Ye Chong bergerak, dan dia sudah tiba di sisi Master Zuye. Ye Chong meninju yang terakhir dengan seluruh kekuatannya, mengenai dada yang terakhir. Tuan Zuye mencibir, dan meninju Ye Chong, bang. Terdengar suara teredam, tinju keduanya bertabrakan, membuat suara seperti bertenton benda berat jatuh ke tanah. Ye Chong mundur untuk berjalan-jalan, sementara Tuan Zuye tetap tidak bergerak kecuali jubah biksu yang menonjol di tubuhnya. Keduanya sangat kuat, dan Zhao Dayu dan orang lain yang dekat satu sama lain tampaknya bisa merasakan fluktuasi di udara sekitarnya. Jantung Ye Chong berdetak kencang, dia sangat terkejut sampai lengannya mati rasa. Cukup untuk melihat bahwa kemampuan Master Candleleaf benar-benar tidak meledak. Saat ini, putra ketiga Kong telah meninggalkan aula dan perlahan-lahan pergi. Tuan Zuye mencibir dan berkata, "Nak, dengan kemampuan kecil ini, kamu masih ingin bertarung denganku? Ikutlah denganku jika kamu tidak takut mati." Setelah selesai berbicara, Tuan Zuye berbalik, dan di detik berikutnya, dia sudah keluar dari pintu dan menghilang di depan semua orang. Ye Chong juga kehilangan kesabaran, dan mengejarnya tanpa berpikir. Ye Chong tahu di dalam hatinya bahwa Tuan Zuye ingin menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya dan ingin bunuh diri. Jadi dia dengan sengaja memikat dirinya sendiri ke hutan belantara. Tapi Ye Chong tidak takut, meskipun Master Zuye sangat cakap, tetapi tidak mudah untuk bunuh diri, hanya untuk menguji realitas Master Zuye. Mengambil keuntungan dari kekacauan itu, Zhu Tianran dan Bibi Liu ingin memanfaatkan kekacauan itu dan melarikan diri, tetapi ditangkap oleh Zhao Dayu. Tuan Gao, menurut Anda apa yang akan mereka lakukan? Zhao Dayu bertanya pada Gao Jianyun. Gao Jianyun sedikit khawatir tentang Ye Chong. Dia melihat Ye Chong menghilang dari pintu, dan berkata dengan linglung, "Kamu bisa mengetahuinya." Reporter dari Tomorrow Totiao tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ini hanyalah berita yang eksplosif saat dia menulis berita. Dia pasti mendominasi daftar pencarian panas selama seminggu. Terutama topik tentang keluarga Kong ini yang menjadi favorit orang-orang yang makan melon di Yucheng. Reporter ini sudah mulai berfantasi tentang dipromosikan dan dinaikkan gajinya, dan menikahi Bai Fumei. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengejar Tuan Ye? Tanya Long Ming Cheng. Gao Jianyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja. Kita tidak akan bisa mengejar, dan bahkan jika kita mengejar, kita tidak akan bisa membantu.
karena dia berani mengusirnya, dia harus memiliki rasa proporsional. Meskipun dia mengatakan ini, Gao Jianyun masih sangat khawatir. Di sisi lain, Ye Chonghe mengejar Master Zuye, satu di depan yang lain, dan berlari beberapa kilometer dengan kaki mereka, bahkan lebih cepat dari mobil biasa. Keduanya mencapai bukit tandus di pinggiran kota, dan Master Candlelift berhenti. Ye Chong mengikuti dari dekat. Master Zuye memegang seutas tasbih Buddha di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Ya ampun, aku tidak berharap kamu berani mengikutiku. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati?" Ye Chong mencibir. "Takut kematian? Tetapi kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku." Guru Zuye mencibir, "Aku membunuhmu hari ini. Pertama, itu karena Tuan Kongsan ingin kamu mati. Dan kedua, itu karena keluhan antara Anda dan Sekte Vajra saya. Anda terlalu gila, beraninya Anda menyakiti Sekte Vajra saya." Orang-orang dari sekte tersebut, "Saya akan memberitahu Anda bahwa saya menyesalinya hari ini." Setelah selesai berbicara, jubah biksu Guru Zuye menonjol tanpa angin, dan kemudian, dengan raungan nyaring, dia menuangkan semburan energi sejati ke dalam manik-manik dan mengguncang seluruh untayan manik-manik. Manik Buddha itu seperti lingkaran berlian Buddha dan iblis, dan itu menabrak Ye Chong dengan cepat. Dengan gerakan acak Ye Chong, dia menghindari serangan manik-manik Buddha. Manik-manik Buddha terbang di atas Ye Chong dan menabrak pohon lebih dari 10 meter di belakang Ye Chong, memotong seluruh pohon menjadi dua. Itu tidak bisa menerima satu pukulan pun. Itu berbalik di udara seolah-olah memiliki mata, dan kemudian terbang ke arah Ye Chong dari belakang. Ye Chong mengeluarkan minuman ringan, mengumpulkan aura naga dan phoenix secara rahasia, lalu mengubah telapak tangannya menjadi pisau, dan menebas udara. Kebetulan memukul manik-manik Buddha dengan satu telapak tangan, dan hanya ada suara dang, seperti suara logam dan besi berpotongan. Manik-manik Buddha terkena dampak Ye, dan tiba-tiba berhenti di udara. Dan Master Zuye sedang menatap tempat ini, melihat Ye Chong memblokir serangan manik-manik, melantunkan sesuatu, lalu meremas mantra dengan kedua tangan, dan berteriak lagi, "Vajra manik-manik welas asih." Tiba-tiba, untayan manik-manik tiba-tiba jatuh pada Ye Chong. Eksplode di depanmu, lebih dari selusin tasbih Buddha membombardir tubuh Ye Chong seperti bidadari yang menyebarkan bunga. Setiap saat manik-manik itu seperti peluru, ekspresi Ye Chong tenggelam. Dia tidak menyangka Master Zuye memiliki kemampuan seperti itu. Untungnya, kecepatan reaksi Ye Chong sangat cepat, dan dia terus mengelak ke kiri dan ke kanan, menghindari sebagian besar serangan manik-manik Buddha. Meski begitu, salah satunya masih mengenai bahu kiri Ye Chong. Dengan keras, suaranya sangat membosankan. Ye Chong hanya merasa seolah-olah dia telah tertusuk peluru. Segera memar muncul di bahu kirinya. Tak disangka, kekuatan tasbih ini begitu kuat, bahkan tubuh Dewa Naganya terluka. "Sepertinya saya masih meremehkan Master Daun Lilin ini. Kamu bergerak secara impulsif, meskipun sedikit mempengaruhi kelenturan bahu kirinya, itu tidak fatal." Dan Tuan Zuye tidak menyangka bahwa langkahnya tidak berhasil, dan Ye Chong tiba-tiba melawan. "Anda tahu, banyak master telah mati di bawah Vajra Mercy Beat. Tidak heran kamu begitu merajalela. Kamu memiliki beberapa keterampilan." Guru Zuye mencibir sambil membuat formula. "Namun, jika pohon itu indah di hutan, angin akan menghancurkannya. Kamu tidak tahu bagaimana menahan diri. Jika kamu berani memprovokasi Sekte Vajra, itu terlalu lama." Bersambung.